14 ayat 10 kan? Jangan menghakimi Roma saudaramu. 14 nomor 9. Iya, judul di atas jangan menghakimi saudaramu. Judul perikopnya ayat 9. 9 ini. Sebab ayat 8 dulu. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Yes. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Maksudnya di situ adalah bahwa menyatakan setelah kematiannya pun kita harus tetap menuhankan Dia. Di kelahirannya pun tetap kita menuhankan Dia. Tunggu dulu. Malaikat menyampaikan firman itu kepada Maria sewaktu Yesus belum ada di bumi ini. Sebelum kelahirannya juga dia sudah dikatakan Tuhan. Itulah di Lukas 2 ayat 11. Hei Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di kematiannya pun dia tetap Tuhan. Itu maksudnya gitu. Di kelahiran dan kematian dia tetap Tuhan. Nah, gitu dia ya. Datanya di situ. Dia mati dan hidup kembali. Iya. Maka dia jadi Tuhan. Iya. Artinya Yesus jadi Tuhan waktu dia mati lalu hidup kembali, bukan setelah lahir, bukan sewaktu sebelum bumi ini ada. Hesti, Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kata Yesus. Kau bayangkan itu. Kalian kan sering bertanya, siapa lebih kok double? Kan kalian sering bertanya, siapa lebih tua, Maria atau Yesus? Jelas Yesus. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Daripada mamanya. Bukan secara kelahiran, karena Maria kan hanya melahirkan saja di bumi sebagai daging, melahirkan manusia itu aja, kemanusiaan Yesus itu aja. Itunya yang menjadi manusia. Jadi Tante Derni datanya pun bantah-bantah terus di situ. Bukan, kalian Yesus nggak mengerti. Lalu bangkit kembali maka dia jadi Tuhan. Bukan. Dan kamu Derni sebelum dunia ini ada dia udah jadi Tuhan. Memang. Jelas. Saya ikutin Tante. Berarti Yesus ini ada sebelum dunia ini. Ini waktu Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Tuhan? Iya, mengandung firman. Tunggu dulu. Firman Elohim. Yes, mengandung Tuhan. Tadi Tuhan firman. Iya, kalau dalam kandungan lari ke firman. Yes, aku bilang kan Lukas 2 ayat 11 malaikat sudah mengatakan engkau melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia mengandung Tuhan. Apa rupanya yang salah? Pertanyaan saya, dia melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya. Di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Tuhan? Ya. Kan sudah dikatakan malaikat. Tidak boleh ditantang itu. Maria mengandung, stop. Maria mengandung Tuhan. Di saat Maria mengandung Tuhan, dia menyembah siapa? Dia tetap menyembah Tuhan itu, karena Yesus juga mengatakan. Berarti dia menyembah kandungannya sendiri? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada rupanya yang berarti salah. Maria menyembah kandungannya sendiri. Ada rupanya yang salah. Ada rupanya larangan mengatakan Maria dilarang menyembah Tuhannya yang di dalam rahimnya. Ada ayatnya. Ada ayatnya melarang. Hesti? Ada ayatnya. Aku gak ada itu. Oke. Coba saya tanya dulu Pak Pendeta nih ya. Iya. Pak Christian, selamat sore. Harus berani kita berkata gitu, jangan malu. Orang memang dia sudah dikatakan. Iya dong. Kan Tuhan Maha Kuasa. Pak Christian, bentar. Pak Christian, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Pendeta, Tante Derni mengatakan Maria mengandung Tuhan dan Maria menyembah kandungannya sendiri. Bagaimana itu Pak Pendeta? Benar seperti itu? Alkitab mengatakan Maria mengandung dari benih Roh Kudus, bukan Tuhan. Tuh, Tante Derni, pendeta lo yang ngomong. Iya, sebenarnya begini loh. Kan dia dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11, engkau akan melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi sama, memang dia berasal dari Roh Kudus. Yesus itu kan firman-Nya Elohim yang menjadi manusia, datang ke rahim Maria, melalui Maria, rahim Maria. Karena Yesus datang mau menemui manusia. Tentu
Yesus itu masuk ke dalam rahim Maria karena harus ada silsilahnya sebagai manusia, karena yang didatanginya ya manusia. Apa sih salahnya? Coba saya minta dulu datanya Maria mengandung. Malaikat juga sudah mengatakan kan, engkau akan melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Kan katanya. Coba saya minta kandungannya itu ya datanya. Coba Tante Derni saya minta dulu datanya. Nathan kamu oten kan? Nathan kamu oten. Nah, Nathan kamu oten kan? Iya. Nathan Kristen ini si Nathan. Naikkan dia. Nathan konsultan. Kamu oten kan? Kamu Nathan baju mah kan? Naik kamu sini. Saya panggil sekarang. Ini. Tante, coba saya minta datanya di mana Maria menyembah kandungannya sendiri. Oh, bentar ya. Maria bersama yang lain menyembah kaki Yesus. Itu ada ayatnya. Aku bilang kandungan, di mana datanya Maria menyembah kandungan? Lucu kau Hesti, dia kan mau melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Dia dengar dulu, malaikat sudah mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Udah barang tentu dia tahu siapa Yesus itu yang dilahirkan itu. Kenapa kau minta data lagi? Malaikat kau percaya? Iya, datanya Maria mengandung. Malaikat. Maria menyembah kandungannya. Oh, Hesti, malaikat kau percaya atau enggak sama malaikat? Iya percaya sama malaikat. Ya udah, kan sudah apa kata si Tapi malaikat? aku nggak percaya kalau Maria mengandung Tuhan, Maria menyembah kandungannya. Aku nggak percaya, makanya aku minta data. Katanya kau percaya sama malaikat. Tapi kenapa iya, kau? aku percaya sama malaikat. Kenapa Tapi aku kau tidak menentang percaya perkataan kalau malaikat? Maria mengandung Tuhan, menyembah kandungannya sendiri. Mana? Ya. Kan sudah malaikat sendiri berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Pastilah dia menyembah Tuhan. Karena gini Hesti, Yesus juga mengatakan di dalam Matius 4 ayat 10, sembahlah Tuhan, Allahmu. Yesus itu dikatakan malaikat, disuruh Elohim, katakanlah kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Yesus mengatakan kepada iblis itu, nyahlah kau, hanya sembahlah Tuhan Allahmu. Kan katanya, Yesus itu Tuhan, Allah itu Sang Firman yang ada di surga. Yesus itu firmannya Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi. Kalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Kan kata Yesus, aku dan Bapa satu. Jadi kalau kita menyembah Yesus, kita sudah menyembah Bapa. Jadi satu pakai dia. Bukan tiga Tuhan Tadi kami. Tante mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, ya kan? Nah, Yesus itu adalah firman. Firmannya Elohim. Dia dituhankan. Tadi Tante loh, saya Yesus itu adalah firman. Tadi Tuhan Tante dua. Kenapa dua Tuhanku? Satunya Tuhanku. Tadi katanya Tante loh, aku ikuti Tante. Tante mengatakan Yesus itu adalah firman. Iya, firman kan? Elohim. Terus firmannya Elohim. Nah, Iya. Terus datang ke bumi sebagai itu manusia. Kan kalian Tuhan kan firmannya Elohim ini kan kalian Tuhan kan. Firman firman Elohim dan Elohim kan ada dua. Tunggu, firman Elohim telah menjadi manusia daging. Itulah Yesus. Iya, firman Elohim. Apanya lagi? Udah? Daging jadi manusia firman ini. Nah, firman dan Elohim kan berbeda. Berarti firman ini yang jadi manusia kalian Tuhan kan, dan Elohimnya kalian Tuhan kan, berarti dua. Kenapa kata Yesus, jika engkau Hesti melihat aku, engkau juga melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Kenapa berani Yesus mengatakan seperti itu? Berani ada para nabi. Tunggu dulu. Iya, sekarang kan Hesti. ini saya iya kan aku udah iya kan. Iya, aku dan Bapa adalah satu apa. Satu. Nah, ini Iya. dia, aku ikutin yang dulu, yang tadi nih, yang ini dulu kita selesaikan. Kita selesaikan dulu ini. Yesus firman menjadi daging, menjadi manusia. Firman jadi daging, jadi manusia, jadilah Yesus kalian Tuhan kan. Dan Elohim kan berarti dua, si firman yang jadi manusia dan Elohim. Elohim berarti itu dua loh. aduh, kayak mananya kau? Hesti, aku Diarni, ini tantemu, aku Diarni, udah. Di dalam Diarni ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Berapa sih Diarni? Ya, satu itu kan Ya jiwa roh dan udah, ruh, ya. begitulah jabarannya Trinitas itu.
Begitulah jiwa jabarannya. dan roh. Oke, saya ikutin. Ya, saya ikutin jiwa dan roh. Ini sidang ini. Jiwa dan roh. Dan roh, kan? itulah bagiannya. Itulah bagian Derni. Itu bagian Derni. Oke, ya. Ya, 3 kan ya. Aku jadi jadi satu lah Tante. Nah, jiwa dan roh. Apakah jiwa dan roh sama? Ya, beda-beda dia pekerjaannya. Nah, Begitu juga. Dengar dulu. Beda. Ya udah, dengar dulu. Hesti. Enggak, kau yang salah. Bukan. Kau yang salah. Nah, begitulah. Dengar ya, dengar Hesti. Begitulah cara keberadaan Elohim kami itu. Elohim itu mempunyai, dengar, Elohim aku itu. Udah bilang satu loh. Udah bilang satu. Aku nanya. Kan aku bilang, Tante, jiwa dan roh. Aku bilang satu. Aku nanya, aku udah ikutin. Satu kan? Oke. Saya tanya, apakah jiwa dan roh sama? Tante bilang beda. Berarti Tante yang kena blunder. Enggak salah. Jiwa dan roh itu bagian dari Derni. Jiwa dan roh itu bagian Derni, tetap dia satu. Hanya bagiannya itu ada roh, ada jiwa. Begitulah Elohim itu. Elohim itu menurunkan dirinya. Dengar dulu. Sebentar. Elohim itu menurunkan firman-Nya untuk misi penyelamatan dunia. Harusnya Elohim yang turun ke bumi. Di dalam Yesaya dikatakan, akulah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu. Kenapa tidak Allah sendiri yang turun? Karena apa? Karena tidak mampu dunia ini melihat wajah Elohim itu. Tak mampu manusia ini untuk bersentuhan dengan Elohim itu. Makanya Elohim itu menurunkan firman-Nya. Dirinya juga itu bagian dari dirinya, firman-Nya menjadi manusia untuk misi penyelamatan dunia. Tanya pendetaku itu dulu. Tanya pendeta Kristen dulu. Betul atau enggak yang aku bilang itu? Kalau salah katanya, ya diamlah aku. Tanya. Oke, coba tanya Pak Pendeta. Betul gak dibilang Bu Darmi? Apaan? Yang ditanya apa nih? Apa? Siapa? Apa yang ditanya? Cara menerangkan Trinitas. Pak Pendeta ini apanya? Trinitas atau oneness? Jadi gini, saya di tengah ya, di tengah. Jadi gini, maksudnya Mbak BP itu mana ayatnya? Kan tadi Mbak Darni bilang Maria menyembah kandungannya Yesus. Nah, maksudnya Mbak BP itu mana ayatnya yang tertulis bahwa Maria menyembah kandungannya yang disebut Tuhan. Nah, memang Mbak BP tidak ada tertulis secara jelas eksplisit bahwa di Alkitab itu Yesus Maria menyembah kandungannya. Iya. Tidak ada. Itu kan konflik masalah akarnya. Tidak ada Maria menyembah Yesus di dalam kandungan itu tidak ada. Jadi pertanyaan dan jawabannya dua-duanya nggak nyambung sebenarnya gitu. Mbak BP maksudnya tanyanya ada ayatnya, ada nggak ada. Harusnya Mbak Darni bilang begitu, nggak ada. Mbak Darni, saya sudah ngerti maksudnya, tetapi mungkin yang diminta sama Mbak BP ayatnya jelas. Bilang aja Mbak BP kalau nggak ada, kita bilang aja nggak ada gitu. Walaupun pengertian dari Mbak Darni itu betul, tidak ada salahnya, tapi Mbak BP menerima kan mereka harus pakai ayat yang tertulis baru percaya gitu. Sedangkan sudah ada ayatnya aja yang tertulis, mereka belum percaya. Karena apa? Bisa saja disangka ayat itu ayat tambahan atau sudah diganti atau sudah direvisi. Itu maksudnya Mbak BP. Udah, Tante Derni. Ya. Oke. Nah, tadi kan saya ulangin lagi ya Tante. Tadi kan firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia, yaitu kalian tuhankan. Lalu Elohim. Ini firman kan firman menjadi manusia, firman yang dari Elohim. Terus Elohim berarti ada 2 di sini Tante. Bisa menghitung nggak? Bukan begitu loh. Itu makanya kalian kan memang antikristus, nggak kalian terima bagaimana keberadaan Elohim itu. Sudah capek menerangkan. Kalian tetap melawannya. Jadi mau cek mana aku bikin lagi? Yesus itu adalah firmannya Elohim. Gimana aku bilangnya? Bagian dari Elohim itunya dia.
si Yesus ini dia diturunkan untuk misi penyelamatan. Harusnya Elohim yang turun menyelamatkan manusia, tapi firman-Nya yang diwakilinya, diutusnya firman-Nya itu. Dirinya itu juga itu dibuat supaya menjadi manusia, supaya bisa bertemu dengan manusia. Maka jadilah Yesus. Makanya dia berinteraksi dengan seluruh manusia di muka bumi pada saat itu. Hesti, nyatanya kau lihat kalau dia Ini hanya manusia sebenarnya daging. Tunggu dulu. Enggak, Hesti. ini tante ini juga bertentangan loh dengan agama Kenapa? tante. Bertentangan sama agama apa? Tante ampen tapi Yesus adalah Elohim. Yesus itu Tuhan, Elohim itu Sang Giliran aku Firman. bilang bertentangan dengan agamamu, kau nggak terima. Kau yang salah. Ya kau yang si meluap, kau yang nggak tahu, kau yang nggak ngerti. Lah, oke, saya ulangi. Mana Saya mungkin? ulangin ya. Tunggu dulu. Mana mungkin Ya, oke, Elohim nah, yang saya ketiga? ulangin, Tunggu saya dulu. ulangin, oke. Diam dulu, aku Nah, dulu. nah, saya ulangin. Enggak. Udah. Kau harus diajari kau. Kau harus diajari. Ini Alkitabku. Nah, tante nih, nah, Aku sekali yang lagi, mengajari saya kau. ulangin. Nah, Aku saya yang ulangin. mengajari kau. Aku yang mengajari Ganggu kau. dia. Ini Alkitabku, Ganggu bukan dia, bukumu. ganggu dia. Ini bukuku. Hesti. Iya, Bukan jelas, Al-Quran jelas. ini. Bukan Iya. Al-Quran ini. Ini Alkitab. Ganggu Tapi dia. kalau Al-Quranmu kau yang ngajari aku. Kau yang ngajari aku. Iya, Ini iya, Alkitabku. iya. Udah. Nah, tadi sudah aku bilang, Yesus itu bukan Elohim. Yesus itu firman Elohim. Tahu kau? Nah, oke, Firman aku ikutin Elohim. ya, aku ikutin. Yesus adalah firman. Yesus adalah firman ya. Firman Ya. dari Elohim. Ini Ya. firman nih, firman dari Elohim Ya. 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 Firman yang keluar dari Elohim nih. Lalu Ya. ini Elohim berarti dua kan? Aduh, kayak mana sih kau ini? Aduh, kan. Oh, kalau di sini kau udah kuangkat kau kayak ngangkat ban. Kalau di hadapanku kau udah kuangkat kau kayak ngangkat ban Udah. diesel ini. Apa lagi? Apa lagi? Kan sudah kubilang tadi Hesti, Yesus ini firmannya Elohim, bagian dari diri Elohim itu diturunkan untuk misi penyelamatan. Seharusnya Elohim yang menebus manusia, Hesti. Elohim Iya, yang aku menebus. udah ikutin loh firman Udah. yang keluar dari Elohim. Masa nggak bisa Firman. kau ikutin? Susah kali kau Iya, ikutin udah ya. aku ikutin loh, firman yang keluar dari Elohim. Ini Elohim. Ya, Terus ya. firman yang keluar dari Elohim. Ya. Puis, nih. Puis. Inilah firman, jadilah Yesus. Jadilah manusia kan? Yesus. Yesus Ya. kan? Ya. Jadilah Yesus. Elohim kan tetap nih. Berarti ini Elohim, ini firman. Ada berapa Ya. tante? Iya, memang di situ kau tengok dua, tetapi bagian dirinya itu. Aduh, Hesti. Tapi itu bagiannya juga. Bagiannya, utusannya diutus dirinya. Makanya dikatakan, aku mengutus aku kepadamu, katanya. Aku mengutus aku kepadamu. Di dalam Musa itu, di dalam Kejadian. Aku mengutus aku kepadamu. Sebenarnya yang diutus itu dirinya Elohim itu, tetapi menjadi manusia agar bisa Oke, saya berinteraksi tanya dengan nih. manusia. Apakah gitu loh. Elohim adalah Yesus? Tidak, kan saya bilang tidak. Tidak. Nah, dengar ya, apakah Ah. Elohim adalah Yesus? Dia jawab tidak. Tidak. Berarti du. Kan keberadaan Elohim itu. Udah. Mulut dia loh. Itulah Apakah Trinitas. Yesus adalah Elohim? Tidak, berarti dua. Kau kan menghitung 1, 2 saja, tapi kau nggak tahu yang mana ini. Astagfirullahaladzim. Contoh seperti tubuhku tadinya tentang keberadaan Elohim itu. Seperti tubuhku tadi, Hesti. Aku diarni satu. Di dalam tubuhku ini ada tubuh, jiwa dan roh. Tetapi kan tetap Tante, satu aku. Tuhan Di dalam menciptakan satu mulut, dua tangan, berantem yo. gitu Hesti ya. Gitulah cara menerang Hesti. Kalau Trinitas enak menerangkannya Hesti. Bukan Enak oneness. apa? Sekarang saya ulangi lagi. Apakah Yesus adalah Elohim? Tidak. Ya udah dua. Elohim dan Tidak. Yesus berbeda. Bukan. Tidak. Kau yang salah. Ah. Bukan Hesti. Bukan begitu caranya Hesti. Kan udah aku bilang Yesus ini firmannya dari sang firman itu turun ke bawah. Memang kau lihat dua, tetapi itu kan utusannya supaya bisa dia menyelamatkan bumi ini. Dia turun ke bumi ini. Udah? Oke, saya ikutin lagi nih kan. Nih, aduh, Pak Pendeta, coba jelaskan dulu Pak Pendeta. Udahlah, Apakah Pak, Yesus iyalah. adalah Elohim? Pendeta lah. Dia nggak terima, dia dibilang dua. Coba Oke. Pak Pendeta, aku tanya Pak Pendeta Pendeta. lah. Pak Iya, Pendeta, iya. Pak Christian. Elohim dan Yesus adalah berbeda. Apa itu dua atau satu? Ayo. Saya ketawa lucu liatnya.
Apa pendeta itu dua atau satu? Terangkanlah kalau memang situ yang benar. Terangkanlah. Iya, jangan ketawa. Terangkan. Iya. Tunjukkan. Dia dulu sih. Ngerti maksudnya aku tapi Mbak BP itu nggak akan masuk. Memang iya bandel kali. Cocoknya seperti ayat Al-Quran itu. Penggallah kepala si Esti ini katanya. Cocoknya kepala si Esti dipenggal. Yang bandalan. Terangkanlah. Jadi nggak usah. Terangkanlah. Nggak usah Coba Pak diperpanjang. Pendeta, saya tanya, apakah Yesus dan Elohim sama? Pak Pendeta, kerongkonganku Tanya sakit lagi ke kali. saya. Ayo Pak Pendeta, apakah Elohim dan Yesus sama? Nih, Mbak BP, ini udah kesekian berapa kali ditanya ke saya nih jawabannya. Iya, coba, apakah sama? Udah berapa kali saya jawab, ditanya lagi. Ujung-ujungnya kan Aku nggak lupa, nyampe. coba jawab lagi. Ustaz Alim, naik cepat. Pasienku parah ini. Apakah Pak Pendeta, apakah Yesus dan Elohim sama? Intinya gini, garis besar yang dijelaskan sama Mbak Darni itu pemahaman ya. Ini berbicara pemahaman. Jawab Pemahaman dulu, tentang apakah kekristenan. Pak Pendeta jawab dulu, Jadi- nggak pernah pakai si Derni. jadi, Apakah kekristenan- Yesus dan Elohim sama? Ya, saya ngerti. Nanti kalau saya bilang A, nanti ada itunya. Jadi Berarti beda harus ya, kuncinya beda ya. dalam Nunggu kekristenan. ada yang sarap dulu. Wah, udah Yang sarap semua ini percaya. Talib. Nah, Yang percaya Ya, lanjut. Tritunggal, Kristen yang percaya Tritunggal, di dalam Tritunggal itu ada 3 pribadi. Itu kata kuncinya. Ada 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu. Jadi Mbak Nah, Bebe udah pertanyaan tahu nih, saya, tanya lagi nih, apakah- kacau nih. apakah Pusing saya. Kena aku heran loh, Bapak Kristen ini adalah seorang pendeta. Bapak mengatakan Tritunggal itu Tritunggal. Maka dengar kalian, maka tebaslah bagian atas leher si Hesti mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jarinya. Cocoknya kau digitukan. Ini Al-Anfal Jangan dong, 12. ini jangan. Oh, cocoknya kau dipotong. Ini ayatmu Oke, nih. Tante Derni, oke. Ayatmu. Sekarang saya tanya. Cocoknya lehermu Oke, dipenggal. tebas, oke, gak apa-apa, ditebas leher. Ayatmu, kalau ayatku nggak ada. Iya, oke, Ayatmu. gak apa-apa. Nah, Oh. pertanyaan saya, ini yang membuat Yesus lahir ini siapa? Ya, itu Maria yang melahirkan. Gimana kau ini? Maria yang melahirkan Oke, Hesti. yang membuat Yesus lahir Maria. Kenapa dia? Kenapa nggak kalian hargain? Katanya Kenapa? ajaran kasih. Tidak, Kemana? dia hanya dipakai Elohim untuk melahirkan. Matupan, Karena apa? jangan terpancing itu, Karena Matupan. apa, Hesti? Karena Maria itu adalah wanita yang suci, tak pernah disentuh laki-laki tubuhnya. Jadi dia dipakai Tuhan. Jadi yang suci yang melahirkan yang suci, Hesti. Pada Iya saat kan? itu Dia kan Maria- yang suci dengar, dan yang suci. Dengar Matupan, dulu. jangan terpancing Nggak lagi. Dengar dulu, Hesti. Waalaikumsalam, Mimin. Ngamuk Dengar si dulu dia. Hesti. Maria itu Hesti, dia adalah wanita yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia dipilih oleh Elohim melahirkan sang juru selamat itu melalui rahimnya. Begitu sayang, ya. Tapi jangan kau bilang Allah Maria, itu sesat. Oke, aku nggak akan bilang Allah Maria. Oh, kalau bilang Allah Maria itu sesat. Sesat Oke, lah. oh ya, oke. Ini kan 3, kan? Oh, Mbak Mimin paket melalui Sadli aja, melalui Sadli. Oke, Mbak Derni, ini kan 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 nih kan. Nah, kalau Maria tidak melahirkan Allah Putra Nggak boleh. Perempuan sama perempuan janjinya tadi ya. Oke, Janjinya oke. tadi. Perempuan Biar sama kau lawan perempuan. dulu, Oh. tantimu nih. Oh. Tantimu kau lawan dulu. Sudah, Oh. sudah, tenanglah, tenang, sudah. Bukan, begini loh. Ibu si Matupan jangan terpancing lah, biasa Enggak aja. dong. Enggak, aku memang kayak gitu suaraku sama si Esti taunya. Iya, ya. memang kayak gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak Gak usah mau baper, aku. Glenn, gak usah baper. Dia Gak apa-apa, dia emang dia boruku gitu. itu, Aja. mamanya boru si Matupang itu si Hesti. Iya, mau aku suruh mama aku ganti marga. Mana aku punya tante ke kau? Kau Hesti. Mau aku suruh mama aku ganti marga.
tidak telepon. margamu kenapa? Karena ada Bu Rosi Matupang gila di sini. Iya, nggak terlawan aku bilang. Ada di sini baru si Matupang nggak terlawanku, nggak terkalahkan. Udah setahun ku ajari nggak bisa tunduk sama aku. Kau bilang ya. Nanti ku telepon sama aku suruh dia ganti marga. Udah, lanjut. Sudah. Jadi Lanjut nih, apa Ibu Tante Derni. Simatupang? Lanjut Ya, apa? lanjut membahas tadi tentang Ini kenapa. Bang Sirait ini agama apa? Agama, saya nggak punya agama, saya pengikut Kristus. Oh, pengikut Kristus gak punya agama bang. Tinggal di mana bang? Gak ada agama. Agama itu kan cuma dibuat-buat aja. Iya, dibuat manusia agama dibuat. Iya, memang Hesti. Agama itu Tuhan itu Hesti tidak mempunyai nama agama. Tuhan itu tidak agama Islam, tidak agama Advent, tidak agama HKBP. Oh, kita Dia tunggu dulu, enggak biar tahu aja kau. Nama agama ini manusia yang buat. Tetapi tolong siapa? aku. Tunggu dulu, siapa di antara umat ini yang berserah diri kepada Allah, yang menuruti 10 hukum? Siapa yang menukar-nukar Ibu hukum? Simatupang. Itu bukan umatnya Elohim. Ibu Itu ya. Simatupang, Ya. Ibu tuh maunya nawarin sama dia kasih Kristus, bukan marah-marahin si ibu ini. nih, Bukan, ibu kami Esti nggak ini. marah. Aku sama dia gitu. Enggak, dia sayang. enggak marah bang. Memang gitu kayaknya bang. Memang gitu Aku kayaknya. Iya, memang enggak maksudnya. kuat. Terpinggal-pinggal. Coba Ibu Simatupang menceritakan Nah, panggil Derni aja bang. Jangan panggil marganya, Derni aja. Boleh, Ya. boleh Kak Papa, yang manapun betapa bisa. indahnya, betapa bahagianya hidup di dalam Kristus. Itu yang perlu kalau mau disampaikan. Ibu JP aja, Pak. Gak Ibu usah JP. penggal-penggal apa segala macam. Waduh mas, siapa yang mau dipenggal-penggal kan? Bukan, gitu kan? ini sesuai ayat Al-Anfal 12. Ya, Ingatlah nggak usah ketika lah. Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman kelak. Aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur, yang kafir. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jarinya. Itu dia ayat-ayatnya si Hesti. Kalau kita kan nggak ada. Kasihilah si Hesti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi Kasihilah musuhmu, sayangilah, Sebentar. gitunya. Ya, Bu Darni, Bu sebenarnya Darni. begini. Kan Izin. ada kata yang lebih indah Bu Simatupang. Bu apa siapa manggilnya? Nih, Dear. Derni. Bu Derni. Ibu Nih, JP. karena Pak. begitu besar Kasih Allah. kasih Allah akan dunia ini, maka Iya. dia mengaruniakan anaknya Anaknya yang tunggal, supaya setiap dia orang yang rela percaya. dipaku disalib, tidak binasa. Itu aja ditawarin kalau dia mau terima. Mana didengarnya itu aku sayang. Enggak Ya, didengarnya itu. Izin Biarin menanggapi aja. sedikit. Izin dulu, Iya, bentar, karena Bang Sirait begini, sebentar. karena begini. Izin dulu, Bu Bang Derni. Sirait sebentar. Karena begini, Biar Bu Derni. ditanggapi sama Ustadz kami sebentar. Iya. Ya karena Silakan, begini Bu Ustaz. Derni. Sebentar, Bukan aduh, aku jangan yang- ngobrol berdua bukan- sama Kristus. bukan- Ini biar Iya. saya mirdi kalau dibilang disuruh izin dibilang udah lanjut Ustaz. Ya silakan. Saya izin menanggapi karena Bu Darni itu kan mengutip salah satu surah di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Anfal. Makanya Apa itu jangan ngomong Al-Anfal? Al-Quran Bentar lagi, Bu Sirait, kalau Derni. nggak saya turunkan bentar dulu bentar. Iya, sebentar Ustaz. sedikit. Cuma mau meluruskan aja. Al-Anfal itu kan kisah tentang peperangan. Makanya namanya surahnya juga Al-Anfal gitu. Nah, namanya juga dalam kondisi peperangan, maka diatur cara berperang tuh dikasih tahu seperti itu. Maka akan lucu ketika dikatakan peperangan, tetapi di situ kirimlah bunga kepada dia, ucapkanlah sayang padanya, itu nggak nyambung. Ya memang namanya kondisi perang. Bang Alif berdusta. Sebentar. Bang Alif berdusta, nggak ada perang di Sebentar. sini. Ini ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikatnya, nggak ada perang di situ. Allahu Akbar Mohon maaf, walillahil Bu hamd. Erni. Host kasih kesempatan sedikit. saya dikit aja. Kalau boleh bicara sama Bu Erni. Bu Erni Iya, nggak iya, boleh Iya, sebentar selesaikan dulu Ustaz Alif sebentar. Selesaikan dulu Ya, Ustaz Alif. Pak Sirait. Iya, Pak Sirait ya sebentar, karena tadi kan dia mengutip salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu yang kami sampaikan. Namanya juga dalam keadaan peperangan tuh seperti itu gitu loh. Kondisi peperangan namanya juga perang itu bawa senjata. Yang namanya bawa senjata, maka gunakanlah senjata itu pada tempatnya. Artinya apa? Yang di hadapan kita itu musuh. Yang namanya musuh itu ketika dalam peperangan bukan dikasih duit, bukan dikasih bunga. Kalau Bu Darni kan konsepnya tadi apa? Kasih musuhmu. Ini nggak ada Jadi nanti- peperangan loh Bang Alif.
Jangan Innalillahi. Itu berdusta loh. tentang Nah, tahu pun gak ada peperangan di bawah. Mana ada? Izin, Dengar izin, dulu. izin, izin. Dengar. Mana ada? Dengar. Ingatlah ketika Izin, izin, Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat. Sesungguhnya aku bersamamu. Izin. Maka Izin. teguhkan pendirian Bang orang-orang yang Suradi ini beriman. kelak Perang dan turun aja tuh Badar Bang itu. Suradi. Aku Nggak akan konsisten menimpakan sekali. rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kafir. Maka tebaslah bagian atas leher mereka. Bu Dan Darni, potonglah itu tiap-tiap ujung Al-Anfal jari. artinya surat Coba. rampas harta rampasan perang. Dibaca. Maksudku Itu tentang gini peperangan loh. Surat itu. Surat Maksudku Iya, gini. itu- tentang Kalau peperangan. Yesus Betul-betul mana ada tadi gitu ketahui. katanya. Kenapa? Kasih inilah. Belum selesai juga ngomongnya. Bu Darni ini udah nggak sabar, Bu Darni. Ya, ketika dalam peperangan itu bertemu dengan musuh, maka seperti itulah namanya juga perang. Konteks dalam peperangan itu, Bu Darni, kalau bukan kita yang mati, musuh yang mati, itu dalam peperangan. Kan gitu konsepnya, maka diajarkan harus tegas. Namanya juga dalam kondisi peperangan. Nah sekarang kalau dalam peperangan menggunakan konsep Bu Darni bawa bunga, musuh bawa pedang. Apa yang akan terjadi? Bu Darni kasih bunga, kasih musuh, pedang lebas leher. Nggak akan ketemu. Habislah orang Kristen. Bu Darni ini nggak nyambung. Aduh, Bang Masa Ali dalam tolong lagi. peperangan kasih Ini musuhmu? kepada para malaikatnya loh. Mana ada Ya, malaikat berperang? malaikat itu membantu Rasulullah SAW ketika dalam masa kegentingan di perang Badar, di dalam kondisi peperangan. Begitu Bu Darni. Nah, Makanya nggak akan ketemu Kasih tahu kalau konsepnya udah boleh di ya. dalam Kristen. Sebentar dulu si Kalau Rai kok kasih terjadi- turunkan. Ya, Bagus, itu nggak akan ketemu nanti seperti itu. Cuman perlu diingat sama Bu Darni. Apa itu kata Yesus? Matius 10:34, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Nah, kalau Yesus mau memporak-porandakan itu seisi rumah keluarga. Kalau tadi ajaran Islam itu dalam kondisi peperangan, musuh ketemu musuh, jenderal ketemu jenderal, kondisi peperangan. Kalau Yesus tadi kan Matius 10:34, aku datang bukan untuk membawa damai, Salah melainkan membawa lagi pedang. Bang Alipku. Loh. Salah lagi artinya. Aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Maksudnya begini Lah, itu loh Bang benar. Alip. Tunggu, ku ajari dulu Bang Alip. Artinya bukan berperang itu, bukan. Contoh. Lah, bukan berperang. Contoh. Memang kan bukan berperang. Ya, Makanya ya udah. saya bilang tadi kalau Yesus memporak-porandakan tuh seisi rumah. bukan dibikin salah lagi. permusuhan anak. Salah lagi. Lo Salah baca lagi. ayat seterusnya. Enggak, bukan. Boleh Aku dong, tahu artinya izin. itu. Kenapa Oh. ditolak? Kenapa ditolak? Salah, Kitabnya Bang sendiri. Alip salah ngerti. Bukan begitu artinya. Bu Itu Darni. maksudnya. Loh, ya coba dibacalah, dibaca. Si Rai dulu mau ngomong abang itu. Ayo silakan Bang Si Rai. Silakan. Bu Darmi, itu adalah benar. Kita jangan membawa-bawa sesuatu iman yang kitab yang kita tidak belum mengerti, nggak boleh, dilarang. Jadi janganlah menceritakan kepada, contohnya tadi kepada ini ke Bu siapa nih? Bu siapa namanya? Bu Hosla ya? Hesti. Iya Bu Hesti. Sesuatu yang kita tuh juga belum pernah menguasai dan memahami. Bisa Jangan, itu, Bu. jangan, boleh. Jangan mereka aja yang membaca Alkitab kita. Oh, Kita jangan, mau nggak membaca boleh, nggak boleh. bukunya. Itu sikap orang yang nggak gentle Nggak dalam apa-apa. hal berkomunikasi. Enggak, harus kita tahu juga isi buku mereka. Gini, Nggak kalau apa-apa itu. Ibu sebentar, kalau Bu Derni mau, ya beritakan aja ayat-ayat yang Ibu kuasai dalam Alkitab. Seperti kayak dalam Ibrani 10:10, oleh karena kehendaknya lah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Gitu aja. Ya lebih daripada menyebutkan ayat-ayat orang lain yang kita juga nggak tahu bagaimana cara pembentukannya, bagaimana cara terjadinya seperti apa, ada mulanya seperti gimana prosesnya, begitulah. Jadi bukan jatuhnya bukan menteri. Masalahnya Bang, kalau seperti itu diterapkan, ini masalahnya bukan gereja Bang.
Ah, ini Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa ruang- kan itu. Ini room, iya boleh juga, gak ada masalah. Ini room diskusi dan Iya, jadi ini room masing-masing diskusi toh, punya ini peluru, berdebat, Iya, berdebat ini. tapi begini. Ini tapi tegang yang saraf. aturan kita di sini gak ada masalah. alangkah elegannya tidak boleh bawa sesuatu yang kita tidak kuasai. Enggak bisa dan itu kita aku sayang. Di imani. sini Nggak apa boleh. ini tegang saraf di sini tegang saraf. Nggak boleh. Sayang sama aku aja lah, Bu Karena Darni. sekarang gini aja, biar tahu aja Ito ya, Ito. Iya. Ito mesti sama aku sepaham. Firman Tuhan itu adalah huruf mati. Sebenarnya huruf mati itu tertulis di kertas itu. Tapi dia akan hidup menjadi rema kalau roh Tuhan ada di orang yang membaca atau memahami. Itu aja. Jadi tanpa roh Tuhan gak ada gunanya toh, percaya. Nothing, gak ada gunanya. Betul, Jadi betul, kalau betul. kita mau bicara Betul. pada seseorang, Iya. itu harus berdoa dulu orang itu dihinggapi oleh roh Tuhan sehingga dia bisa memahami arti daripada firman yang kita mau sampaikan. Iya. Begitu loh, sampai seperti itu kita harus menyampaikan sesuatu. Iya. Ketimbang kayak tadi kita men-trigger, kamu di Al-Quran bagaimana begini, wah itu nggak elegan buat saya. Sampai kapan juga pasti ada pembantahan, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti, ya kan? Seperti itulah toh. Kalau itu mau cerita tentang Al-Quran silakan, tentang Alkitab silakan. Itu akan dilihat dari mana seberyakinnya itu dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus, seperti Iya. itu. Iya itu, betul Jadi- itu. Benar-benar. Iya, jadi janganlah, kalau boleh aku saran, janganlah kita bawa-bawa ayat-ayat Al-Quran atau ayat agama lain atau siapa yang kita tuh tidak pernah menyelaminya. Justru kita men-trigger jadi nantang bahasanya. Kita menanya, Nggak baik kok. kita menanya itu. Mereka kan mengobrak-abrik Alkitab kita. Kita pun kita hajar Iya, juga biarin, buku apa-apa, mereka. justru kalau Baca mereka- juga gitu. Kalau mereka Mas mau tolong ngobrak-abrik siapin ayat satu itu, kamar jawablah dengan buat Bu Darni firman sama itu. Pak Sirait biar mereka berdua dulu tuh berantem. Bukan Iya. berantem. Aku Enggak sih- lah, enggak. aku sering- Biar enggak. selesai Aku maksudnya itu, berdua. Aku Bukan. sering perhatikan begitu. Jadi supaya Iya. nggak jadi Itu nggak jadi, itu Sirait, ya. itu Sirait. Nanti nggak ada perlawanan kalau kita nggak membaca buku mereka. Oh, enggak. Kayak gini lah. Justru Di buku mereka ada rupanya ayat mengatakan potonglah, tebaslah ke lehernya, potong jari-jarinya. Mau itu kita ikutin. Nah itu Aku perlu tanya kita sama itu tegaskan aja kepada sekarang lah mereka ya. juga. Itu megang Al-Quran nggak sekarang? Megang Ya Al-Quran ada, nggak di rumah? Ada Al-Quran ada nggak di rumah? kutulis di bukuku tersendiri.